Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM yang saya buat, yaitu Candle Loive. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggit Maharani, NIM 2019-12036, kelas akuntansi 3 paralel. Berikut adalah profil UMKM saya. Nama usaha Candle Loive, jenis usaha manufaktur, nama pemilik Anggit Maharani, alamat Trending RT 1 RW 3, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, nomor HP 087118063774. Di sini saya menggunakan rumah sebagai tempat usaha saya. Candle Loive merupakan sebuah produk lilin aromaterapi yang dibuat guna memberikan sensasi menenangkan bagi konsumen, yang mana belakangan ini sangat rentan sekali akan bencana yang membuat sebagian orang merasa riskan. Dan lilin ini menjadi salah satu alternatif jika kita tidak mempunyai waktu atau kita kekurangan waktu untuk pergi keluar refreshing. Selain itu, aroma yang ditawarkan juga bervarian, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan selera masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena setiap aroma memiliki manfaat yang berbeda-beda meskipun tujuannya adalah sama. Ini merupakan gambaran dari lilin yang saya buat. Selanjutnya adalah DFD. DFD atau Data Flow Diagram merupakan suatu bagan atau diagram yang digunakan untuk menjelaskan arus data dalam suatu organisasi secara grafis. Di sini saya akan menggunakan siklus pendapatan dalam DFD. Siklus pendapatan sendiri digunakan untuk mendukung kinerja bisnis sebuah organisasi dengan meningkatkan efisiensi pemrosesan dan transaksi. Berikut adalah aktivitas yang terjadi di dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama penanganan pesanan, yang kedua pengiriman barang, yang ketiga penagihan atau pembuatan faktur, dan yang keempat penerimaan kas. Ini adalah siklus pendapatan dari Candle Loive, dimulai dari customer, selanjutnya ke purchase order atau order list yang kemudian akan mendapatkan penagihan. Setelah penagihan itu maka akan terjadi pembayaran tunai yang akan dikembalikan lagi ke customer berupa barang yang akan dikirimkan. Penjelasan singkat tentang siklus pendapatan Candle Loive. Yang pertama, customer memilah jenis lilin apa yang akan dibeli. Jenis lilin di sini lebih kami tekankan kepada aromanya. Lalu, yang kedua, customer melakukan pemesanan ke bagian admin atau pemasaran. Di sini kami menggunakan chat WA atau DM Instagram sebagai penghubung antara customer dan Candle Loive. Setelah itu, maka admin akan melakukan pencatatan apa saja yang dipesan dan alamat mana yang akan dituju, yang kemudian akan ditotal terhadap biaya yang dihasilkan dari pemesanan customer, baik dari biaya utama maupun jikalau ada biaya tambahan seperti beban ongkos kirim. Setelah admin melakukan penotalan, maka admin akan memberikan invoice kepada customer. Dan setelah customer menerima invoice tersebut, maka customer diwajibkan atau harus membayar secara tunai, baik melalui transfer bank ataupun jikalau COD maka langsung memberikan uang tersebut. Dan setelah itu terjadi, maka kami akan mencatatnya ke dalam kas masuk. Setelah semua proses telah dilaksanakan, kami akan mengirimkan barang yang telah dibayarkan tersebut kepada customer sesuai permintaan. Pendapatan yang diperoleh oleh Candle Loive berasal dari pemesanan lilin, yang kemudian seluruh transaksi yang telah dilakukan di atas dicatat ke dalam pembukuan sederhana, mulai dari pemesanan, kemudian penjumlahan biaya, serta besar biaya yang dibayarkan. Mengapa sih kami menggunakan pembukuan yang sederhana? Karena dengan alasan yang pertama, kami ini masih merintis, jadi kami masih usaha yang kecil. Dan yang kedua, semua
yang kami butuhkan, baik pengeluaran maupun pemasukan, tidak ada yang sangat rinci seperti perusahaan-perusahaan besar. Maka dari itu, kami lebih memilih untuk melakukan pembukuan secara sederhana. Kesimpulan yang didapat dari siklus akuntansi yaitu, siklus akuntansi yang digunakan oleh Kendall Loive sangat sederhana. Meskipun begitu, tetap menggunakan dasar-dasar akuntansi yang dapat dimasukkan ke dalam pencatatannya. Karena dasar akuntansi merupakan pedoman kami untuk kami memulai usaha. Kelebihan dan kekurangan Kendall Loive. Yang pertama, bahan mudah dijangkau, karena kami berada di pusat kota. Yang kedua, yaitu manfaat yang dihasilkan menguntungkan. Selain untuk diri sendiri, juga menguntungkan bagi orang lain. Dan yang ketiga, yaitu tidak adanya hutang atau kredit. Kekurangannya adalah pencatatan kurang terperinci karena kami menggunakan pembukuan secara sederhana. Dan banyaknya persaingan di luaran karena banyak manfaat yang dihasilkan. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menemukan saya di Instagram @ran_am atau di email saya 2019-12036@sed.umk.ac.id atau di YouTube saya Rara AMR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.